tertarik sekali dengan diskusi yang begitu bagus ya. Ini hostnya siapa nih? Bang Suma ya? Iya, Bang Juma. Iya. Mohon maaf, Bang Suma ya. Bang Suma yang tadi sebagai host ya. Iya. Maksudnya yang barusan menyampaikan penjelasan tadi. Betul Bang. Menyangkut Alkitab dan sebagainya gitu, menyangkut kekristenan dan sebagainya, gitu ya? Iya Bang. Bang Suma ya? Saya Bang. Halo. Iya. Iya Bang Dep, itu Bang Juma, Bang Dep. Bang Dep, gemes deh. Oh siap Bang Suma. Ini coba konfirmasi dulu dengan Ibu tadi karena penjelasannya mungkin lebih detail ke Ibu ya tadi. Mungkin lebih substansinya ke Ibu karena penjelasan itu mungkin tadi lebih. Ya ibunya langsung pingsan Bang Dep setelah mendengar penjelasan dari Bang Juma. Ibunya langsung pingsan tuh. Sekarang Bang Dep aja dulu sambil nunggu ibunya siuman. Iya, jadi begini Bang Juma, saya kan cuman sebagai ya pemerhati untuk hadir di rumah aja. Mau mendengar apa penjelasan Bang Suma menyangkut Alkitab dan sebagainya. Itu menurut kami sesuatu hal yang luar biasa ya. Sesuatu hal yang luar biasa. Seorang muslim yang by data kemudian bisa memahami Alkitab itu luar biasa. Nah ini satu pertanyaan dari saya gitu Bang Zuma. Boleh ya? Ya silakan Bang, silakan. Saya butuh penjelasan. Penjelasan gini. Bang Zuma cukup memahami tentang Alkitab, apalagi tentang Al-Quran gitu. Nah, saya minta dari Bang Zuma tolong menjelaskan tentang apa itu kelemahan daripada Alkitab dan apa kelemahan daripada Al-Quran. Gitu. Baik, gitu. Saudara, jadi gini. Segala sesuatu yang sifatnya berkesinambungan, segala sesuatu nih yang sifatnya berkesinambungan atau temporer. Ini lebih substansi, gini Bang Juma, lebih substansinya kepada kelemahan daripada Alkitab maupun kelemahan daripada Al-Quran. Gitu. Saya cuma minta dua itu aja, gitu. Iya, jadi gini substansi ya. Gitu, Bang. Iya. Kalau berbicara mengenai Bible, kelemahannya itu tertinggal oleh zaman, tergerus oleh perkembangan masa. Semakin maju perkembangan kehidupan manusia, semakin beradab, semakin mencapai kepada puncak kejayaan manusia itu, Bible semakin tergerus. Dari aspek ilmu, tergerus. Dari segi ekonomi, tergerus. Kedokteran, tergerus. Ilmu pengetahuan umum, tergerus. Bible tidak bisa menghadapi kenyataan. Bible tidak bisa menghadapi keadaan. Bible tidak bisa menghadapi situasi kehidupan manusia itu sendiri. Bahkan alam semesta. Kelemahan Bible itu di situ. Tidak sanggup menjawab hal kemaslahatan kehidupan manusia. Sedangkan kalau berbicara mengenai Al-Quran, kelemahannya adalah tidak memiliki kelemahan. Itu kelemahan Al-Quran itu tidak memiliki kelemahan. 1400 tahun silam, hukum boleh berganti, zaman boleh berubah, ilmu pengetahuan boleh sampai kepada puncak kejayaannya, akan tetapi tak mampu melengsarkan Al-Quran sebagai simbol kebenaran yang bersumber daripada wahyu dan kaitannya dengan akal manusia. Itu kelemahannya itu di situ. Al-Quran ini tidak bisa ditinggalkan oleh zaman. Seperti apapun kemudian perkembangan di atas muka bumi ini, Al-Quran kelemahannya tidak bisa ditinggal. Dan kelemahan yang paling kemudian, ya silakan. Iya, dari pembedahan pertanyaan saya lebih cenderung bahwa Al-Quran tidak mempunyai kelemahan gitu ya.
lebih mengerucut ke situ. Kemudian dari sisi Alkitab mungkin tergerus dengan keadaan zaman gitu ya. Jadi Bang Juma lebih spesifik bahwa Alkitab tidak bisa untuk memberikan tujuan kemaslahatan untuk Bang Dep, kalau Bang Juma lagi menjelaskan, tolong jangan dipotong dulu sampai selesai. Kecuali kalau udah selesai, baru giliran Bang Dep. Bang Dep ngomong, Bang Juma gak motong loh Bang Dep. Biarkan setelah selesai baru disanggah ya. Sekarang Bang Dep diam dulu, biar Bang Juma yang menjelaskan, oke? Oh boleh. Ini sorry karena kita baru bergabung di terlalu semangat abang kita di room sehingga. Oke, baik, lanjut Bang. Lanjut. Iya. Kemudian kelemahan Al-Quran. Al-Quran tidak ada kelemahan. Oke, lanjut. Iya, kelemahan Al-Quran itu egois. Al-Quran itu kelemahannya. Egoisnya dia nggak mau dikalahkan oleh kebenaran apapun, baik secara ilmiah, secara bahasa. Itu Al-Quran egois. Dia nggak mau tunduk kepada hukum manusia. Dia nggak mau tunduk dengan hukum alam. Bayangkan aja nih. Al-Quran 1400 tahun silam dengan nuansa bahasa Arab masuk ke negara yang sangat-sangat maju di atas muka bumi ini. Negara terpopuler, negara super. Begitu dia masuk, Al-Quran tidak mau tunduk kepada bahasa yang ada di dalamnya. Meskipun penduduk dalam satu negara itu benci kepada Al-Quran, begitu Al-Quran masuk ke dalam negara tersebut, orang-orang yang membencinya tidak mampu merubah Al-Quran yang tadi bahasa Arab menjadi cukup menggunakan bahasa negara tersebut. Terlalu ego Al-Quran itu. Ketika kemudian ada temuan baru yang ditemukan oleh para ilmuwan, para pakar, Al-Quran busung dada. Saudara, yang kau temukan beratus tahun dengan alat canggih, aku sudah lebih dulu menyatakannya 1400 tahun silam. Kelemahannya Quran itu di situ. Terlalu sombong Al-Quran itu terhadap alam semesta ini, kecil alam semesta ini. Apa yang diuraikan Al-Quran, temuan-temuan para ilmuwan, begitu ditemukan dengan tepuk dada, Al-Quran lantas mengatakan, 1400 tahun silam aku sudah menyatakan itu, Cahayu. Itu kata Quran. Jadi Al-Quran ini tidak pernah mau tunduk kepada ilmu pengetahuan manusia. Dia selalu di atas. Kelemahannya itu di situ. Makanya Al-Quran itu tak mampu ada manusia yang mampu mengorek kesalahannya. Kalaupun ada yang mencoba, paling ngulik-ngulik terjemahan. Karena Anda bertanya tentang kelemahan, ya saya sampaikan itu kelemahan kitab suci Quran. Itu kelemahannya. Dia tidak mau tunduk kepada hukum yang dibuat oleh manusia. Dia senantiasa selalu berada di atas daripada hukum-hukum yang ada. Sehebat apapun hukum yang ada dibuat oleh manusia, hukum itu akan berganti. Tapi hukum yang ada di Al-Quran, sekali tetap nggak pernah berubah. Setinggi apapun hukum yang ada di dunia ini, Al-Quran tidak tunduk terhadap hukum tersebut. Contoh, itu tadi, ketika yang terjadi dalam sebuah negara, hukum ini, Al-Quran masuk, nggak mau diwarnai oleh hukum yang ada di sana, nggak mau. Dia akan berdiri tegak sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Tidak suka, Al-Quran tetap berdiri. Suka, Al-Quran tetap berdiri. Dia tidak bisa diwarnai oleh kehidupan manusia manapun. Demikian, Bung. Silakan. Baik Bang Juma. Jadi dari kesimpulan bahwa ini saya simpulkan menurut versi penjelasan yang disampaikan oleh Bang Juma tadi. Karena itu sifatnya adalah dakwah yang disampaikan oleh Bang Juma. Tapi pada prinsipnya adalah kita menerima sebagai teman dalam diskusi, dalam roomnya Bang Juma ya. Bahwa terkait dengan, ini saya tanggapi dikit, bahwa terkait dengan
eh, Alkitab itu tergerus dengan keadaan kehidupan manusia. Pada prinsipnya kalau saya pribadi ya, ini karena mungkin faktor saya adalah sebagai seorang Kristen, saya menyatakan bahwa enggak, dan itu saya bantah ya, saya bantah itu dan saya enggak terima. Prinsip lain bahwa saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Juma terkait dengan kelebihan daripada Al-Quran itu adalah bahwa Al-Quran tidak pernah mau tunduk terhadap apapun dan di zaman apapun, di zaman manapun tetap Al-Quran itu tetap berdiri tegap gitu ya, kalau nggak salah. Dalam sisi lain bahwa Al-Quran tetap menggunakan bahasa Arab itu, dan di negara adik kuasa sekalipun tetap Al-Quran bisa berdiri tampil dengan bahasa Arab dan sebagainya. Dari sisi sudut pandang lain, pada prinsipnya bahwa menjadi sebuah pertanyaan bagi kami bahwa diwajibkan semua pengikut Muslim ya, dalam tanda kutip, Muslim harus bisa menguasai bahasa Arab dan bisa mampu untuk bisa menerjemahkan apa yang dimaknai dalam penjelasan penjabaran Al-Quran itu sendiri. Banyak yang terjadi, banyak ini menurut pengalaman saya nih Bang ya, kita diskusi bahwa banyak yang terjadi nggak usah kita lihat negara lain lah, negara dikuasa dan negara-negara yang lain, nggak usah lihat. Kita lihat di negara kita sendiri, di Indonesia, bahwa sebagian besar teman-teman saya yang ada di teman-teman saya dalam lingkup komunitas saya banyak Muslim Bang. Terkadang kita diskus dalam ini, lu paham nggak, bisa nggak baca Al-Quran? Ya, ini yang tadi disampaikan kelebihan Bang Juma sampaikan bahwa kelebihan daripada Al-Quran adalah tidak mau memperbaharui diri dalam konteks bahasa apapun itu, dan tetap Arab tetap ada. Nah persoalannya adalah bahwa nggak usah kita melihat yang lain di Indonesia yang notabene-nya adalah cukup besar penganut umat Muslim ya di negeri ini. Tapi kalau dipresentasikan hampir dari 100% penganut Muslim, hampir 100% Bang. Kalau kita konotasi dalam 100%, kalau 20% orang tidak 80 lah, hampir 90% orang itu tidak paham dengan Al-Quran, dan dia tidak kalau dilepas kemudian suruh dibacakan itu Alkitab dan dia bisa bukan Alkitab sih, Al-Quran, disuruh untuk bisa membacakan Al-Quran kemudian dia bisa memahami makna daripada Al-Quran, dia nggak paham Bang. Itu menurut pengamatan saya. Bahkan saya bertanya, you bisa nggak berbahasa Arab? Dalam diskus kami ya, dalam diskus kami, saya bertanya, you bisa nggak berbahasa Arab? Ya bisa. Lah kalau lu mati, andaikan lu mati, kesananya Allah bertanya pada kamu, berbahasa kamu nama siapa pakai bahasa Arab, kamu bisa jawab? Jangankan jawab, mengerti Bang, aja langsung nggak ke bisa. poin aja Bang, jangan muter-muter di situ Bang, jangan bermain kata di situ Bang. Enggak, bukan. Ini kan diskusi. Maksudnya tadi kan penjelasan dari Bang Juma kan saya potong, bukan saya potong, saya kan masuk Bang. Ya udah, sekarang Ketika kembali saya ke poin masuk, Bang, kembali ke poin Bang. ya poin kan saya sampaikan bahwa penjelasannya adalah bahwa kelemahan menurut saya loh, karena saya bertanya menyangkut kelemahan daripada Al-Quran itu apa, kan saya sampaikan bahwa kelemahannya adalah tetap mempertahankan sesuatu yang pada prinsipnya tidak mengedukasi umatnya sendiri. Dan ini kita cerita dunia loh, kategori dunia, di mana bahasa masing-masing daerah itu berbeda, negara ini berbeda, di dunia ini berbeda. Nggak usah kita lihat di mana-mana lah, Indonesia tadi kan saya bilang, sanggup nggak umat Muslim itu sendiri memahami tentang Al-Quran itu, membaca, jangan paham dulu Pak. Bahasa Indonesia dalam artian begini Pak, terkadang orang bisa membaca tapi untuk mengerti nggak bisa gitu. Orang bisa baca satu alenia itu selesai, tapi untuk menjabarkan kita bisa bertanya kepada dia, bisa paham nggak apa yang kamu baca? Belum tentu.
orang bisa baca tapi mengerti belum tentu juga dia bisa paham, bisa baca tapi memahami belum tentu, apalagi bahasanya berbeda gitu kan. Bahasanya berbeda, tulisannya berbeda. Oke, kita paham poinnya, udah diulang-ulang. Silakan. Menulisnya. Iya, udah diulang-ulang, kita paham poinnya. Silakan Bang Zuma. Iya. Oke, gitu kira-kira paham ya Bang ya? Paham, ya? Saya sangat paham. Iya. Jadi gini saudara. Kalau dari sisi kan sebentar sebelum pertanyaan saya tadi itu cuman kelemahan daripada Al-Quran, kelemahan daripada Alkitab, dan itu yang saya lihat Bang. Kalau kelemahan Al-Quran adalah karena bahasa Arab, jangankan ini. Teman-teman saya yang pandai begitu pagi, siang, malam sholat 5 waktu juga saya suruh coba baca Alkitab, baca Al-Quran, paham gak? Saya juga masih kurang Bang, bukan kurang, hampir sebagian besar nggak bisa membaca itu, gitu loh. Kira-kira sih itu. Jadi yang tadi Bang Juma sampaikan bahwa Al-Quran tidak punya kelemahan, saya bilang itu situlah kelemahannya Al-Quran, gitu loh Bang. Ya? Iya, baik. Oke Bang. Ya, silakan simpan wadah di bat. Bang, aduh, ngomong terus, gua kick juga lo, bikin kesel. Ya lanjut dulu ndak. Iya, saya kalau berbicara Abang, tolong taruh wadah di batok kepala supaya bisa mendengar dan paham penjelasan saya. Jadi Al-Quran itu bukan surat kabar, bukan Bible. Selayaknya Bible itu hanya sebuah surat kabar dari barat. Al-Quran itu bukan hanya sekedar membaca lalu paham isi, enggak. Al-Quran ketika dibaca, yang pertama yang membacanya itu mendapatkan pahala. Apa pahala itu? Harta surga. Dan yang mendengarkan pun demikian adanya, mendapatkan harta surga, yaitu pahala, amalan baik. Yang kedua, orang-orang yang membaca Quran, terlepas dia paham atau tidak, itu diselamatkan pada saat hari penghisaban di akhirat. Al-Quran itu akan menjadi tempat naungan yang akan menaungi orang-orang yang sering membaca Quran pada saat hari penghisaban. Yang ketiga, orang-orang yang membaca Quran itu menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang menjadi kekasih Allah dan kepercayaan Allah. Untuk mengimplementasikan Al-Quran, yang dikatakan dalam Al-Quran, aku yang mewahyukan, aku yang menjaga. Jadi yang membaca Al-Quran ini adalah orang-orang yang menjalankan apa yang menjadi firman Allah itu sendiri. Jadi amal pahalanya itu sangat dekat. Orang yang membaca Quran adalah orang yang intim kepada Tuhannya, yaitu Allah. Membaca Al-Quran, terlepas dia paham isinya ataupun tidak, itu menjadi obat, penyejuk hati, penenang jiwa, pelepas dahaga, dan mengenyangkan ruh yang lagi haus dan lapar. Terlepas dia paham artinya. Kemudian menjadi jasad yang diberkati oleh Allah. Jasad yang diberkahi oleh Allah. Jasad yang dimuliakan oleh Allah. Meskipun beliau, orang-orang yang membaca Quran ini tak paham artinya. Kemudian orang yang membaca Quran itu dijauhkan dari godaan iblis. Lalu orang yang membaca Quran senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah. Dan orang yang membaca Quran itu adalah orang yang sedang menguraikan ilmu pengetahuan bagi yang mengerti, bagi yang tahu, dan seterusnya. Jadi Al-Quran dibaca bukan hanya sekedar tahu arti. Al-Quran dibaca itu mendatangkan banyak kebaikan. Nah, berbeda dengan orang-orang Kristen. Apa yang didatangkan dengan membaca Bible? Apa yang didatangkan? Baca Amsal, baca Yehezkiel, yang didatangkan apa? Horny.
Membaca kemudian Tuhan ditampar, diludahin, digebukin, ditelanjangin, ditonjok. Apa yang muncul? Pembelajaran apa yang bisa diterima di situ? Stupid. Jahiliyah, kebodohan. Jadi berbeda. Orang membaca Quran tanpa mengerti artinya pun masih mendatangkan nilai positif. Mereka kemudian diselamatkan pada hari penghisaban. Mereka menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, menjadi orang kepercayaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menyampaikan firman Allah, menjadi obat bagi orang yang sakit, menjadi orang yang diberkahi jasadnya, dijauhkan dari godaan syaitan, mendapatkan senantiasa perlindungan dari Allah, membuat hati tenang dan seterusnya. Itu kebaikan-kebaikan yang dialami oleh yang membaca Quran, meskipun tak paham. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Bang Juma kenapa menangis? Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Jadi orang yang tidak ngerti Quran, membaca Quran menenangkan hati, membuat hati kita tenang. Yang tadinya sakit menjadi sembuh. Baca Quran, meski tidak ngerti bacaannya. Itu kitab suci Al-Quran. Kelebihannya itu di situ. Nah sekarang kalau kita baca Bible, berbahagialah tete yang engkau isap. Ilmu apa yang bisa kita dapatkan di situ? Ilmu apa? Gak ada ilmu. Jadi begini itu, Bang Juma. Jadi saudara, membaca Quran itu bukan hanya satu aspek baca saja. Quran Harus ngerti. Mau baca bahasa Arab aja kita nggak mengerti. Nah itu dia makanya nubuatannya di dalam kitabnya orang Yahudi. Kitab itu kitab termeterai. Yang bisa membacanya hanya orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau dipenuhi roh setan, nggak bisa baca Quran, nggak bisa. Nah kelebihannya yang kedua adalah, berarti kelebihannya yang kedua adalah setan dong, termasuk yang lagi dengar ini. Kelebihannya yang kedua adalah jangan kehisteris dulu, jangan kesurupan setan dulu. Kelebihannya yang kedua adalah gitu loh. Orang Islam bisa baca original teks kitabnya. Orang Kristen sampai bulu alisnya hilang, tanpa mata berbulu lagi. Orang Kristen tak bisa baca original teks kitabnya. Itulah kelebihan daripada. Apa kelebihannya coba? Apa kelebihannya orang yang tidak bisa baca original teks kitabnya sendiri? Kelebihannya apa? Apa kelebihan dari orang? Saya bertanya. Saya juga bertanya, Bung. Apa kelebihannya orang yang tidak mampu membaca original teks kitabnya sendiri? Kalau orang Islam tidak mengerti terjemahannya, sudah disiapkan buku terjemah. Misalnya nih, orang membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Tahu bacaannya, tidak ngerti. Tinggal buka terjemah. Oh, ini terjemahannya. Nah, orang Kristen Arab membodohi kalian aja nih umat muslim. biadab, kau jangan ngomong kayak gitu, Jing. Emang benar-benar jangan ngomong gitu kan, Jing. Kenapa, Jing? Karena terjemahannya kan ada, Jing. Ya kan, Jing? Terjemahan Al-Quran ada kan, Jing? Nah, sekarang original teks kitabmu mana? Ketika kamu baca kitabmu, kau bacalah
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan dewa. Dan firman itu adalah dewa. Dewa itu telah menjadi manusia. Mana original teksnya? Coba kau baca. Benar enggak itu? Benar enggak kayak gitu? Mana original teksnya? Bisa kau baca aslinya? Enggak bisa, Paman. Jadi kalau orang Islam paham asli, ngerti aslinya. Habis itu kalau mereka ingin mendalami materi, tinggal buka terjemah. Ya toh? Nah sekarang coba kau buka lagi. Kau buka kitab mulai itu. Kau buka. Baca di kitab lagi. Kau baca kitabmu. Habis itu baca coba original teksnya. Ya nggak bisa. Begini saja saudara David, anak asuh. Begini. Kau buka kitabmu sekarang. Anak asuh kenapa kau turun lagi? Kau buka kitabmu, saya buka kitabku. Kau baca Yohanes 1 sampai data nomor 5. Yohanes 1, nomor 1, nomor 2 sampai nomor 5. Kau baca, habis itu kau buka original teksnya. Nah, kau baca original teksnya. Bisa nggak? Nggak bisa. Sekarang saya baca kitabku dalam bentuk original teks. Habis itu saya baca Indonesianya. Bisa nggak? Ya bisa dong. Jadi original teks asli saya bisa, terjemahannya saya bisa. Lah kamu terjemahan tok. Bisa nggak baca bahasa aslinya? Itulah kegoblokan kalian. Ya itulah kau karena kau anak asuh. Itulah anak asuh kau. Itu anak asuh. Kau anak asuh. Kau anak asuh kau. Anak asuh. Makanya kau bodoh. Kau yang anak asuh. Sekarang kau bisa nggak baca original teksnya kitabmu? Bisa nggak kau baca original teks kitabmu? Goblok anjing kau. Ya kau yang anak asuh. Coba bisa nggak kau baca original teks kitabmu? Mana kau tahu mana yang benar, mana yang salah? Kalau kami nggak bisa dibodohi, kenapa? Karena ada original teksnya, ada bahasa aslinya. Begitu kemudian terjemahan salah, kembali ke original teks. Lah kamu mana kau bisa tahu yang mana yang asli, mana terjemahan benar, mana terjemahan yang salah? Apa yang menjadi rujukanmu? Yang menjadi rujukanmu bahwa itu asli, itu salah, itu benar, itu salah, apa? Original teksnya yang mana? Kau ngerti? Gak bisa. Ya itulah Kristen. Manusia dompala. Manusia bahlul. Bisanya hanya menghujat. Kau itu B2. Benar aslinya. Cuma modal congor kau itu. Saudara, yang B2 itu, yang B2 itu, yang di dalam tubuhnya mengalir darah babi. Ya, darahnya darah babi, dagingnya darah babi. Seluruh yang ada di dalam tubuhmu itu adalah darah babi semua, daging babi, nutrisi babi tuh tumbuh di dalam tubuhmu. Jadi kau itu separuh babi karena makananmu babi. Kami melihat babi jijik. Kau masukkan ke dalam perutmu babi itu kan? Kan babi dua juga penyembah batu. Iya kan? Kau masukkan babi itu dalam perutmu kan? Kamu lihat babi, habis itu kau masukkan ke dalam perutmu. Iya kan? Nah, kami melihatnya aja jijik. Kamu malah masukkan ke tubuhmu. Jadi yang B2 itu kamu. Kayak nabimu. B2 itu kamu. Oke. Ya Tuhanmu isap puting. Tuhanmu isap puting gimana dong? Gimana kecil cuma? Udah turunin. Kalau sudah menghujat kayak gini turunin. Host, jangan dibiarkan host. Anak asuh ini menghujat. Kalau menghujat sudah berlebihan diturunkan. Ya. Nanti mereka menghujat, kita balas kesurupan sendiri. Udah ku jelaskan baik-baik. Pertanyaanmu ku jelaskan baik-baik. Dari aspek ilmu kau katakan inilah kebodohan kalian. Wah, inilah kalian gampang dibodohi katanya sama Arab. Wah, mancing orang emosi lah itu namanya. Kami baca bahasa Arab, tapi dengan mudah kami menemukan terjemah. Sinkron kan antara bahasa Arabnya dengan terjemahannya. Nyambung. Kami bisa baca bahasa Arabnya, bisa juga baca terjemahan. Nah Kristen, hanya terjemahan doang, nggak bisa original teksnya. Itulah yang membuat sakit hati kalian. Sakit hati.
hati, memang sakit hati. Ngaku anak Tuhan tak bisa baca kitab sendiri. Sakit hati, memang sakit hati. Ngaku anak Tuhan tapi buta kitab sendiri. Sayang. Semua binatang sudah dimakan, monyet dimakan, padale dimakan, kera dimakan, kuda nil dimakan, ular naga dimakan, belut listrik dimakan. Apalagi? Semua. Kecoa, tikus, ular, komodo dimakan, parakang, pararang, padale dimakan semua. Tapi tak sanggup baca kitabnya sendiri. Sakit hati, kamu sakit hati karena kalah argumen sama Bang Suma. Sakit hati, kamu sakit hati. Tujuannya menista malah jadi ternista. Oh ye. Lucunya Gurunda awalnya itu smart. Awalnya intelektual, sok-sok gimana gitu. Ujung-ujungnya anjing lu, bagong, babi lu. Sakit hati lo kan. Aku bisa Quran, bisa Bible. Lu cuman bisa terjemahan, lu gak bisa Quran. Sakit hati. Sakit hati dong. Sakit hati Allah. Bang Suma bisa Al-Quran, bisa baca Quran. Allah, pendetamu gak bisa bahasa Yunani. Gak bisa baca tulisan Yunani. Sakit hati kau kan? Merasa tanta. Makanya jangan menghujat. Kau santai aja nya. Kau ngata-ngatain. Saya sudah menjelaskan. Kau bilang kau dibodoh-bodohi. Ya aku bilang lah kau anak asuh. Ya kan?